Kalau berbicara mengenai mempersekutukan Allah itu sangat-sangat berbahaya. Hati-hati ya. Datang ke dukun saja belum ngomong apa-apa itu sholatnya 40 hari nggak diterima. Ngeri kan? Apalagi apa? Datang ke dukun terus ngomong hajatnya kemudian minta misalkan diberi penglaris, kekebalan, pasang susuk dan sebagainya. Ya. Saya punya pasien engkong-engkong tinggal di Jatiasih. Saya tanya, setelah diruqyah tapi. Ini ceritanya setelah diruqyah saya tanya, "Kong, dulu pasang susuk itu usia berapa?" Saya kasih biografinya. Zaman dulu itu engkong-engkong itu kalau orang-orang zaman dulu, remaja zaman dulu, itu kalau mau dagang itu biasa nyari guru lah, nyari orang pintar supaya apa dagangannya laris. Saat itu kan pemahaman agama belum global seperti sekarang, media pun ada. Dia ngomong, dari umur berapa engkong pasang susuk? Dia menjawab apa? Dari umur 20 sekarang umur 78. Saya ngomong, umur engkong dari 20 sampai 78 itu satu pun amal solehnya tidak ada yang diterima. Dia nanya, puasanya juga, puasanya hatta sholat engkong, puasa pokoknya Senin Kemis atau apapun. Bahkan amal soleh engkong. Loh, kenapa Ustaz? Begini Kong, saya buka rahasianya. Kalau kita belajar akidah dari bahasa Arab, akidah itu Kong namanya, atau antum semualah belajar bahasa Arab akidah itu berasal dari bahasa Arab akidatun yang artinya apa? Pengikat nih. Misalkan ada gesper, terikat. Akidatun itu artinya pengikat. Akidah itu pengikat. Pengikat kita apa? Al-Quran. Saya ngomong sama Babe ini. Al-Quran kita, kitab suci Al-Quran kita, pedoman kita, Hudalina sebagai petunjuk kita mengatakan apa? Surat An-Nisa 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah. Syirik. Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Itu pun bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang telah melakukan dosa, dan barang siapa yang telah mempersekutukan Allah, dia telah melakukan dosa yang teramat besar. Ngeri ya. Saya sampaikan ayat ini kaget singkong ini. Begini Kong cara memahaminya. Sebelum nafas ada di kerongkongan, itu tobat kita bisa diterima. Tapi kalau sudah di kerongkongan baru tobat tidak bisa diterima. Kayak Fir'aun, begitu laut sudah menutup, dia bertobat nggak akan diterima. Tapi engkau begini, engkau percaya dengan Allah, tapi masih datang ke dukun dan minta dikasih penglaris pasang susuk. Artinya apa? Menduakan Allah, kan syirik. Engkau suka istighfar apa? Astagfirullahaladzim, ampunilah dosaku ya Allah. Atau antum semualah misalkan. Atau adalah orang yang ke dukun mengucapkan astagfirullahaladzim. Apa artinya? Ampunkanlah dosaku ya Allah. Jangankan istighfar, amalannya aja nggak diterima. Karena apa? Aku tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah. Begini dasarnya. Dia itu sholat tapi masih ke dukun. Itu masalahnya. Dia tuh minta diampuni tapi masih kewetan buat penglaris baksonya misalnya. Ya. Ada pernah Ruqyah di sini, dia bawa adiknya Ruqyah. Saya terangin begini, Ustadz saya juga Ruqyah juga. Kenapa? Saya dagang bakso ternyata garam saya kewetan Ustadz pakai. Berarti syirik ya Ustadz? Iya. Jadi dasarnya gini loh. Ketika Allah menginginkan sesuatu terjadi kepada orang itu, siapapun yang akan menghalangi, walaupun semua orang tidak menginginkan, kebaikan itu akan sampai pada orang itu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, semua orang menginginkannya, kebaikan itu tidak akan sampai. Tapi kalau Allah menginginkan, sampai. Walaupun semua orang tidak menginginkannya. Kalau sudah waktunya kaya, walaupun dicegat kayak apa, tetap kaya dia. Nggak perlu harus ke dukun. Banyak kok ulama-ulama kita terkenal punya mobil, hidupnya mungkin Masya Allah ya, tapi dia nggak perlu ke dukun kan. Artinya apa? Hati-hati dengan syirik. Hati-hati dengan
mencari-cari misalkan pasang susuk, penglaris dan sebagainya, itu sangat-sangat dibenci oleh Allah. Allah paling nggak suka ditanding-tandingin. Ada yang ngomong, Ustaz, anak ini cuma nyari apa? Anak ini cuma nyari apa? Wasilah katanya. Saya nggak percaya dengan cincin itu, saya nggak percaya dengan susuk itu, saya nggak percaya dengan orang pinter itu. Tapi aku yakin sama Allah. Apa bedanya? Ketika antum nggak ke sana, ketika antum misalkan berantem nggak pakai akik, antum nggak merasa kalau nanti nggak kebal, antum itu balik lagi. Kenapa kamu balik? Saya belum pakai cincin yang diberikan Mbah itu, nanti saya kebacok. Loh, antum yakin, antum tenang dengan cincin itu, bukan tenang dengan Allah, ini kan bahaya kan? Ngeri nggak? Ngeri lah. Contoh yang paling sederhana, seorang istri ngomong begini, saya kalau nggak ada suami saya mau makan pakai apa? Itu juga namanya udah syirik kok. Apa bedanya kan? Ada seorang murid percaya, saya maaf ya, saya nggak percaya dengan, saya bukan menuhankan ustadz itu. Apa bedanya kalau ustadz itu ngomong tanpa dasar ada dalil, antum ikuti misalnya? Membagi buta, taklid buta misalnya. Ini kan perlu dibahas agar kehati-hatian dalam soal ini. Tanpa sadar seorang istri menuhankan suami, seorang murid menuhankan gurunya. Bahasan sederhana, saya ini sukses kalau mengajar antum panjenengan itu untuk taklid buta, untuk fanatik pada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau jenengan fanatik kepada saya sebagai ustadz, saya gagal ngajar jenengan. Tadi dalam kisah tadi, singkong itu, si babe itu menyesal, sedih. Dia mengatakan, terus gimana Ustadz? Engkong nanti subuh sholat perdana itulah yang baru diterima. Saya mengatakan, sabar kong. Orang masuk surga itu bukan karena ibadah, bukan karena amal kata Rasulullah, tapi karena apa? Karena Allah ridho. Saya kasih nasihat baru dia mulai tenang. Hati-hati ya. Jangan-jangan yang menurut kita yakini ini tidak kesirikan, tapi bisa jadi ketika dengan ayat ini telah berbuat syirik. Saya nggak percaya dengan keris itu Ustadz, apa bedanya? Kalau antum berantem, kalau antum pergi kemana-mana, antum lebih condong pada keris itu daripada Allah, ini kan berbahaya sudah. Mudah-mudahan ya Allah memberikan keberkahan pada kita, selalu diberikan hidayah. Makanya apa? Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku sering melihat Rasul berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi apa Ummu Salamah berkata radhiyallahu anha? Aku sering mendengar Rasul berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala taatik. Duh Allah, Engkau yang bolak-balikan hati, balikanlah hatiku dalam perkara taat, perkara iman. Karena apa? Hari ini kadang kita rajin sholat, belum tentu kita besok rajin sholat. Hari ini kadang-kadang kita beriman, siapa yang menjamin antum mati dalam keadaan itu?